Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab Engkau telah menyembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai kerajaan Allah, tetapi telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Datanglah kepadaku, kalian yang letih memikul beban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu, dan bebanmu pun ringan, sebab hatiku rendah dan lemah lembut. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, rasanya perkataan Yesus ini sangatlah cocok ketika kita sudah lama membara di era pandemi COVID-19 untuk tidak berjumpa bersama di rumah Tuhan dengan Tuhan. Apalagi beberapa bulan kita menikmati komuni spiritual yang hanya diterima dalam doa. Tentu itu baik, tetapi rasanya berbeda ketika kita menerima langsung tubuh Kristus. Dengan situasi dan kondisi dunia yang telah menerpa kita, rasanya kita jenuh dan lelah juga terus berada di rumah. Kita jenuh dan lelah juga ketika efek dari pandemi COVID telah memporak-porandakan segala aspek kehidupan. Tidak sedikit orang yang kehilangan pegangan hidup, tidak sedikit orang yang mengalami kekurangan pendapatan, dan memang secara ekonomi dunia terasa sedang mengalami persoalan besar. Kita tentu lelah dan letih menghadapi situasi ini, tapi untunglah Tuhan memang terlalu indah melakukan yang terbaik untuk kita. Kita bersyukur bahwa kita diberikan kesempatan untuk bisa kembali berjumpa dengan Tuhan di rumah-rumah ibadah. Maka dari itu, baik juga kita menyatukan rasa syukur kita dalam doa Yesus ketika di bagian awal Injil, Yesus berdoa, aku bersyukur kepada Bapa. Kita perlu mensyukuri rahmat ini, dan apalagi sangat-sangat cocok Yesus membuka hati untuk kita. Datanglah kepada kalian yang letih memikul beban berat. Kalau kita merenungkan lebih jauh, kenapa Injil ini baru muncul ketika kita
merayakan Ekaristi pertama kali di era new normal, ketika sudah lama kita tidak berjumpa di gereja. Kalau kita betul punya kehausan dan kelaparan rohani, hari ini adalah rahmat terbesar untuk hidup rohani kita. Tuhan sudah lama membuka hatinya yang lemah lembut, dan memang Tuhan tidak pernah menutup kelembutan dan kerendahan hatinya untuk siapapun yang datang meminta kelegaan kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudari, tidak akan pernah kita merasakan kelembutan hati Tuhan kalau kita tidak pernah datang kepada Tuhan. Tidak akan pernah kita merasakan sentuhan kelembutan cinta Tuhan dari hatinya kalau kita tidak pernah masuk ke dalam hati Tuhan. Tapi juga tidak akan pernah kita menemukan keenakan kelembutan hati Tuhan kalau kita juga tidak membuka hati kepada Tuhan. Maka kelembutan hati Tuhan hanya dapat diperoleh ketika kita juga membuka hati kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Saya itu kadang berpikir begini, ketika Yesus menyampaikan sabda ini, apakah Yesus berani menyampaikannya kepada ahli Taurat dan orang Farisi? Datanglah kepadaku kalian yang letih memikul beban berat. Saya yakin Yesus tidak berbicara kepada mereka, karena orang ahli Taurat dan orang Farisi memang sudah menutup hati kepada Yesus. Maka apapun yang baik yang Yesus bilang tidak mungkin gampang menyentuh hati mereka, dan mereka tidak akan pernah memandang itu sesuatu yang baik. Tapi Yesus ini berbicara kepada orang-orang yang sudah jelas ikut Dia, yang hatinya selalu terbuka. Maka gampang nyantolnya ketika kita membuka hati kepada orang yang memang terbuka hatinya untuk kita. Bapak Ibu, kalau ngobrol dengan orang, kalau dekat dengan orang, atau kalau berbicara dari hati ke hati dengan orang, pasti tidak akan nyambung kalau salah satunya masih tertutup. Harus sama-sama terbuka. Dan ketika sama-sama membuka hati dengan tulus, kita akan menemukan getaran-getaran cinta yang ada di dalam hati, kelembutan, kerendahan. Dan karena itu, untuk memiliki dan menemukan kerendahan dan kelembutan hati Tuhan, selain kita datang kepada Tuhan, selain kita membuka hati kita juga perlu membiarkan Roh Kudus yang sama-sama menjiwai, Roh yang menjiwai hati Tuhan, Roh yang menjiwai hati kita. Maka dari itu, yang dimaksudkan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua itu adalah kita biarkan hidup dijiwai oleh Roh Kristus. Tanpa itu kita tidak akan menemukan kelembutan hati Tuhan, dan tanpa itu pula kita juga tidak akan bisa terbuka hati untuk menemukan kelembutan hati Tuhan. Roh Kudus memegang peran penting karena kelembutan hati adalah buah Roh Kudus. Ada 9 buah roh. Nomor 1 kasih, nomor 2 sukacita, dan seterusnya. Nomor ke-8 kelemah lembutan. Dan tidak akan pernah kita bisa lemah lembut kalau tidak membiarkan roh menjiwai diri dan hati. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita membuka hati kita ke hati Yesus yang lemah lembut itu. Cari di mana Tuhan kayak gini. Dia mengerti betul dengan persoalan hidup kita. Dia mengerti betul dengan kita itu sudah dibalut oleh banyak persoalan yang membuat kita letih dan lesu. Dia membuka hatinya dan mengajak kita, marilah kepadaku. Lagi-lagi saya ingin mengajak kita untuk kita bersyukur dan beruntung punya Tuhan seperti Yesus yang hatinya selalu terbuka untuk kita. Maka mari mengasah hati supaya kelembutan hati Yesus selain melegakan hati kita juga melembutkan hati kita. Mengakhiri permenungan ini, saya menceritakan cerita dari satu orang umat saya waktu di Dompu. Pas kita lagi mukti, sorenya dia baru pulang dari Surabaya. Dia dari Surabaya mau ke Manggarai itu pakai sepeda motor dengan istrinya dari Surabaya. Terus
kan kita sambil guyon-guyon, "Wih, kuat kamu jalan dari Surabaya sampai ke Manggarai sampai pakai sepeda motor." Dia bilang, "Kuat lah Romo. Saya punya istri cantik itu yang membuat saya semangat terus di jalan." Terus mukanya dia memang agak sangar-sangar begitu, bengislah. Lalu kita bilang, "Kau ini dapat istri cantik, padahal mukamu bengis, sangar. Kok bisa dia mau sama kamu?" "Nah, iyalah Romo, wajah saya boleh sangar, tapi hati saya itu lembut." Saya bilang kepada istri saya, "Kalau mau mengenal saya, jangan lihat rambut saya, jangan lihat muka saya, jangan lihat kebengisan saya, selami hati saya." Maaf ini. Lalu dia bilang, "Kami dari timur itu boleh punya wajah sangar, tapi hati kami lembut dan mulia." Dia berkata begitu. Saya lalu berpikir tentang diri saya sendiri. Saya sih wajahnya tidak sangar juga, mungkin juga lembut, tapi kata-kata saya biasanya sangar katanya. Tapi untuk orang yang kenal baik Romo Eman, jangan mengamati kata-katanya, selami hatinya, karena kelembutan dan cinta selalu mengalir dari hati. Ketika Anda datang, kalau Anda tidak datang, Anda tidak akan menemukan itu. Ketika Anda hanya mengenal dari luar sana, Anda tidak akan menemukan itu. Persis seperti kita tidak akan mengenal kelembutan hati Tuhan kalau kita memandang Yesus dari luar sana. Orang yang tidak percaya kepada Yesus tidak mungkin percaya dengan kelembutan hati Yesus. Itu kuncinya. Tapi orang yang percaya kepada Yesus, mereka pasti akan selalu merasakan kelembutan hati Yesus. Dan hanya karena roh kita bisa mungkin menemukan kelembutan hati Yesus untuk melembutkan hati kita. Karena itu adalah buah roh. Semoga Tuhan memberkati.